Ya saya bilang salah satunya kita rojok tenggorokan muntah panas-panas masukin lagi. Tapi kan itu tidak ya kan tidak berbahaya, ternyata bisa. Dan itu salah satu semangat, keberanian, motivasi kita untuk mempertahankan hidup. Sampai napas Pak. Ya. Membayangkan Pak Iwan dan tim berjuang hidup di sana. Artinya Pak, ketika Bapak turun dan sempat hilang tadi ya Bapak sebut, sampai tiba-tiba membuka mata dan lihat putih semua, artinya itu nggak makan ya Pak? Nggak makan. Pak 3 hari itu tanya misirin, tidak makan Pak. Kita makan, saya nggak tahu misirin, mungkin sama juga. Saya makan tuh muntah Pak. Karena apa? Tidak ada lagi makanan yang bisa hidup. Kita rojok tenggorokan, panas, makan. Hah? Ya dan itu, makanya saya bilang, saya kan Kopassus Pak. Saya hampir semua jabatan di Kopassus Pak, sampai dengan danjen Kopassus. Jadi kalau kita di hutan tropis, banyak yang kita bisa makan, apalagi saya orang Sunda. Tapi di gunung es, semuanya putih. Apa yang bisa dimakan? Nah, bagaimana kita mempertahankan itu? Ya saya bilang salah satunya kita rojok tenggorokan muntah, panas-panas masukin lagi. Tapi kan itu tidak tidak berbahaya, ternyata bisa. Dan itu salah satu semangat, keberanian, motivasi kita untuk mempertahankan hidup. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, ya, keberhasilan, kesuksesan itu ya kalau Tuhan mengizinkan. Tetapi tidak boleh ada kesombongan bahwa kita hebat, kita kuat, karena Tuhan memberikan kesempatan. Jujur, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Tetapi karena kita disiplin, karena kita juga menyiapkan fisik, didukung perlengkapan yang bagus, pelatih yang bagus, kemudian doa, ya, yang kami rasakan. Oke, dan perjuangan Bapak kan belum selesai di situ. Artinya Bapak, Pak Iwan dan teman-teman harus turun lagi ke base camp, dan itu kan juga tidak kalah. Tidak kalah Pak, turun itu kita susah juga, jalan udah lembes Pak. Kadang-kadang seperti kayak pelorotan, kan salju Pak. Kita duduk melorot, berhenti. Sampai di base camp, di camp 4, rupanya ada serpa yang nyambut kita, terharu, nangis Pak. Karena mereka mengira Pak Iwan udah nggak. Ya, dan serpa turun duluan Pak. Tidak mendampingi kita di atas. Karena itu dari risiko masing-masing ya Pak? Enggak, sebetulnya tidak boleh. Harusnya dia mendampingi kita. Cuman kan mereka beda juga militansinya. Ya kan dia sudah tahu resikonya. Kalau dia bertahan mungkin di situ mungkin mati juga. Akhirnya mungkin menyelamatkan diri ya. Itu adalah suatu pelajaran bagi kita yang memang kita diberikan keberhasilan itu karena semangat, motivasi, doa dan perjuangan kita, dan Tuhan mengizinkan. Itu. Kemudian tahu tidak Mas Fabian? Ini Pak Prabowo itu luar biasa. Saya ikut laporan kepada Panglima ABRI, Jenderal PHL Tanjung. Kamu gila, kamu bertanggung jawab. Tapi kalau kau berhasil, saya jemput. Itu kan berarti kalau gagal kita mau epres, pangkat, jabatan, kehormatan Pak Prabowo kan habis. Tapi keyakinan demi kehormatan bangsa, pemimpin harus berani. Dan berani menanggung risiko. Kalau gagal, ya siap, ya kan, menjadi sanksi, menjadi korban dari kegagalan tersebut. Tapi kalau berhasil, ya itu memang harus dapat penghargaan. Dan jadi catatan sejarah. Ya, bayangkan saya dijemput 20 jenderal. 20 jenderal? Waktu itu kita, bayangkan Letnan 1 Pak, zaman itu, waduh, jenderal. Kita tidak pikir lihat jenderal tuh ngeri kan, jemput 20 jenderal. Wah, bagaimana kita suruh cerita kan. Dulu waktu itu Pak Faisal Tanjung, Pak Luhut juga hadir, kemudian Pak Wiranto, semua hadir, jenderal-jenderal saat itu tuh. Jadi luar biasa, sampai dengan penjemputan itu kami mendapatkan penghargaan, penghormatan. Baik dari Bapak Kasat, pada itu Pak Hartono, kemudian Panglima ABRI Pak Faisal Tanjung, termasuk Bapak Presiden Soeharto. Kami serahkan bendera merah putih kepada Pak Harto di istana. Kemudian album diserahkan Misirin, dan setelah itu dapat penghargaan bintang dari Presiden. Itulah kebanggaan saya, seorang letnan dapat penghargaan bintang dari Presiden Soeharto saat itu. Mertuanya Pak Prabowo. Luar biasa. Ini dan saya diajak
untuk sujud syukur ibadah umroh sama Pak Harto dan Pak Prabowo. Ya. Bareng gitu. Bareng Kak. Bagaimana saya cium Hajar Aswad dijaga sama pasukan-pasukan baret merah Arab Saudi sana. Kemudian saya juga sempat sholat tahajud bersama Pak Qureshi, Pak Prabowo. Ya, suruh sujud syukur. Alhamdulillah. Ya, makanya ini kebanggaan bagi saya sebagai prajurit. Bukan hanya tugas sebagai tentara untuk perang, tetapi tugas lain pun demi kehormatan bangsa. Siap. Saya pesan juga ya kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, ya kan, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita sukses, tapi harus diraih dengan perjuangan, dengan prihatin, dengan kerja keras, tidak boleh dengan malas-malasan. Inilah yang memang salah satu pesan dari saya yang sudah pernah mengalami suatu kegiatan untuk mengangkat kehormatan bangsa dan totalitas. Iya.